Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Banyuanyar 3, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Banyuanyar 3, dan kepada Ibu Leni Ayu Prastiti SPD selaku peserta MOOC yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Baiklah Bapak Ibu, adapun susunan acara seminar orientasi, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga paparan materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima tanggapan mentor, yang keenam penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Leni Ayu Prastiti SPD. Kepada Ibu Leni Ayu Prastiti SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supir Tahajo SPD selaku mentor saya dan juga Kepala Sekolah SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta yang telah menyempatkan hadir dalam seminar saya, yaitu
seminar hasil laporan, orientasi, pengenalan, nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan pantun sedikit. Nanti kalau bagus bilang cakep, gitu ya. Jalan-jalan dari Semarang, membawa bandeng tanpa duri. Tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Leni Ayu Prastiti SPD dengan NIP 1992 0422 2023 212017. Jabatan ahli pertama, guru kelas, unit kerja di SD Negeri Banyuanyar 3, Kota Surakarta. Nah, beliau mentor saya sekaligus kepala sekolah saya, yaitu Bapak Supinta Harjo SPD dengan NIP 1965 0324 1988 101002. Jabatan kepala sekolah, unit kerja SD Negeri Banyuanyar 3, Kota Surakarta. Ini adalah latar belakang masa orientasi saya dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49 Tahun 2018, Permenpan Nomor 14 Tahun 2019, Perpres Nomor 38 Tahun 2020, Peraturan Nomor 15 Nomor 20 Tahun 2020, dan Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020. Jadi ASN atau aparatur sipil negara itu terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di mana dalam mempersiapkan P3K supaya bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan orientasi bagi P3K yang berdiakat. Nah, orientasi ini untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga akan lahir ASN yang berkualitas. Maksud dari orientasi ini adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dengan pencapaian visi misi organisasi. Ini tertuang dalam Peraturan LAN RI Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1. Tujuan dari orientasi ini adalah pertama, yaitu untuk pengayaan pengetahuan P3K dalam lingkup kompetensi teknis. 2. Pemenuhan tuntutan kebijakan. 3. Penghargaan terhadap kinerja P3K. Ini tertuang dalam Peraturan LAN RI Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 4. Nah, ini adalah pelaksanaan orientasi saya. Kebetulan saya adalah angkatan 2, di mana pembukaan waktunya serentak antara angkatan 1, 2, dan 3, yaitu tanggal 3 September tahun 2024 secara online melalui Zoom. Kemudian pembelajaran mandiri, evaluasi akademik dan remedial ini tanggal 20 September sampai tanggal 2 Oktober 2024 melalui LMS Followasis. Dan untuk orientasi di tempat kerja ini tanggal 3 sampai 9 Oktober 2024 dan seminar hasil orientasi yaitu hari ini tanggal 15 Oktober 2024. Pemerintah Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dengan visinya yaitu waras, wasis, warak, mapan, dan papan. Dengan elemen misi meningkatkan kualitas kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif, mendukung pariwisata berkelanjutan, serta mempromosikan kerukunan antar umat beragama demi kemakmuran bersama. Nah, ini adalah SOTK Pemkot Surakarta, struktural organisasi tata kerja ya. Kemudian ini
Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di daerah. Jadi Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, dan juga memiliki misi meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, serta meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Ini SOTK dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nah, kita masuk ke manajemen P3K. Manajemen kepegawaian P3K dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Manajemen kepegawaian P3K meliputi 1. Penetapan kebutuhan, kemudian 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Hak dan kewajiban, 5. Gaji dan tunjangan, 6. Pengembangan kompetensi, 7. Pemberian penghargaan, 8. Disiplin, 9. Pengurusan hubungan perjanjian kerja, dan 10. Perlindungan. Penilaian kinerja P3K di sini dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Apa saja penilaian kinerja P3K? Ini tertuang dalam Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022, yaitu pertama, perencanaan kinerja, kemudian 2. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai, dan 3. Penilaian kinerja pegawai. Nah, ini adalah profil unit kerja di mana saya bekerja, yaitu di SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta dengan NPSN 203-28203 dan statusnya adalah sekolah negeri. Ini adalah visi dan misi dari unit kerja saya, yaitu di SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta. Visinya terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berbudaya, dan cinta lingkungan. Selain itu, misinya menanamkan intak dan sikap religius serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. 2. Mengembangkan budi pekerti, tata krama, dan karakter peserta didik yang berpedoman pada perwujudan profil pelajar Pancasila. 3. Menyiapkan lulusan yang berakhlak mulia, berkualitas, dan kompetitif. 4. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan solusi dalam pembelajaran. 5. Membangun lingkungan sekolah yang mencintai budaya lokal dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. 6. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. 7. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan terampil. 8. Membudayakan sikap peduli dan cinta lingkungan. Nah, ini adalah data di SD Negeri Banyuanyar 3. Kami memiliki guru dan tenaga kependidikan dengan 6 PNS, 4 P3K, dan 1 PKPK. Peserta didik laki-laki berjumlah 79, perempuan berjumlah 87 dengan dijumlahkan 166 murid. Kemudian sarana dan prasarana, kami memiliki ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang kantor guru, ruang perpustakaan, toilet, kantin, koperasi, dan juga halaman. Di sini adalah program strategis SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta. Intrakurikuler ini berisi mata pelajaran pokok yang diajarkan di dalam kelas. Kemudian ada kokurikuler atau P5. Di sekolah kami memilih 2 tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan rekayasa teknologi. Dan juga memiliki ekstrakurikuler, ada tari, BTA, taekwondo, dan juga pramuka. Untuk kebiasaan sekolah, ada kebiasaan harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Untuk harian, biasanya di sekolah kami melakukan literasi,
sholat zuhur berjamaah, dan juga GPS atau gerakan pungut sampah. Untuk kebiasaan mingguan biasanya upacara, senam, pemeriksaan kuku, rambut, atau gigi. Dan kebiasaan bulanan biasanya kami kerja bakti atau merawat tanaman. Dan kebiasaan tahunan ada pesantren kilat, upacara hari besar nasional, dan lomba memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini adalah SOPK dari SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta. Kemudian masuk dalam tugas pokok dan fungsi P3K di OPD atau di unit kerja ya. Tugas pokoknya adalah, karena saya sebagai seorang guru, tugas pokok saya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Dan juga memiliki fungsi, pertama adalah fungsi institusional atau sebagai pengajar, kedua fungsi edukasional sebagai pendidik, dan fungsi manajerial sebagai pengelola kelas. Nah, Bapak Ibu, di dalam kegiatan orientasi saya, kami diharuskan untuk memilih isu dan menemukan inovasi yang akan diangkat di tempat kerja. Dan ini adalah isu dan inovasi yang saya angkat, yang berjudul pemanfaatan pembuatan media pembelajaran komik digital menggunakan aplikasi Canva terhadap peningkatan literasi Pancasila peserta didik di SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta tahun 2024-2025. Nah, sebelum saya menentukan judul yang saya ambil ini, sebelumnya saya sudah melakukan identifikasi isu terlebih dahulu. Saya mengobservasi di sekolah ini kira-kira isu seperti apa yang terjadi di sekolah ini, dan saya menemukan beberapa. Yang pertama adalah saya menemukan bahwa kurangnya minat membaca peserta didik dalam proses pembelajaran yang melibatkan literasi. Jadi anak-anak itu kalau disuruh mengerjakan sebuah soal dengan teks yang banyak, dengan membutuhkan kemampuan literasi, mereka tuh banyak yang kurang berminat, ya, inginnya cepat selesai soalnya, tapi tidak dibaca dulu dengan teliti. Nah, itu menunjukkan bahwa minat membaca anak-anak itu cukup kurang. Kemudian saya juga menemukan bahwa kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, kurangnya penguasaan teknologi pembelajaran bagi peserta didik, dan kurangnya motivasi belajar peserta didik. Dari 4 isu yang saya temukan, saya rangkum, dan saya memilih isu yang akan diangkat adalah kurangnya literasi dan media pembelajaran menggunakan teknologi yang menarik bagi peserta didik di SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa maksud dari judul yang saya ambil, komik digital. Komik digital ini adalah suatu bentuk cerita bergambar dengan tokoh karakter tertentu yang menyajikan informasi atau pesan melalui media elektronik. Canva adalah platform alat bantu desain visual dan publikasi online yang memiliki banyak fitur-fitur yang dapat dipakai. Canva ini bisa dipakai di beberapa alat elektronik device ya, seperti laptop ataupun handphone gitu. Nah, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Nah, sedangkan literasi Pancasila ini adalah sebuah gerakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, sehingga masyarakat dapat menghayati, mengamalkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa saya memilih judul ini diantaranya adalah sebelumnya pada pelajaran pendidikan Pancasila di kelas saya pernah menugaskan anak-anak untuk membuat comic strip. Comic strip itu
komik yang hanya 1 halaman dan selesai dibaca dalam sekilas begitu. Nah, kenapa saya menugaskan seperti itu? Karena saya melihat ternyata ada beberapa peserta didik itu belum bisa mencari kegiatan-kegiatan atau contoh-contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masih sering tertukar antara ini pengamalan Pancasila sila ke-1 atau ke-3 ya, ke-2 atau ke-5 ya, nah seperti itu. Nah, saya tugaskan untuk membuat komik yang isinya adalah cerita keseharian yang mengamalkan nilai Pancasila. Nah, itu kemudian saya jadikan satu, itu contohnya menjadi seperti ini. Nah, mereka menggambar secara manual, Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambar-gambar anak-anak secara manual. Nah, setelah saya melihat hasil gambaran mereka dan cerita mereka, ternyata anak-anak itu memiliki kreativitas yang cukup bagus. Ya. Sehingga setelah itu saya berpikir untuk lebih mengembangkan lagi, ya, karena mereka memiliki potensi yang bagus dalam membuat cerita, membuat gambar. Kemudian saya gali lagi potensinya dan saya menggunakan teknologi, ya, jadi menggunakan Canva, gitu. Jadi menjadi komik digital. Setelah itu, setelah saya gunakan Canva, nah terus kemudian saya jadikan satu, nah itu menjadi seperti ini. Nah, di sini ada hasil dari anak-anak, hasil dari pembuatan komik digital anak-anak. Ini bisa dilihat, nah, nanti bisa dibaca ini. Betul ya. Kemudian ini adalah rencana dan hasil kerja P3K. Ini yang sudah saya laksanakan bersama mentor saya. Pada kegiatan pertama, kami menentukan langkah awal identifikasi isu. Tahapan kegiatannya adalah melakukan observasi di sekolah, kemudian mengumpulkan beberapa permasalahan, menyusun beberapa isu strategis dan memilih satu isu strategis. Nah, isu yang diangkat yaitu adalah tadi sudah saya jelaskan, kurangnya literasi dan media pembelajaran teknologi yang menarik. Nah, apa kontribusi terhadap visi misi? Di sini kontribusinya terhadap visi SD Negeri Banyuanyar 3 ya. Saya ambil yang di bagian cerdas dan terampil. Terus kemudian kegiatan 2, saya merancang aktualisasi. Di sini tahapan kegiatannya adalah berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor mengenai pembuatan media pembelajaran serta persetujuan oleh mentor. Nah, di sini output atau hasilnya terjadi kesepakatan antara mentor dan guru, disetujui pemanfaatan media pembelajaran tersebut dan terciptanya media pembelajaran komik digital. Nah, kontribusi terhadap visi misi di sini saya mengambil visi dari Kota Surakarta yaitu modern dan kreatif, dan juga misi dari SD Negeri Banyuanyar 3 yaitu mengembangkan budi pekerti, tata krama dan karakter peserta didik yang berpedoman pada perwujudan profil pelajar Pancasila dan merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Untuk kegiatan 3, saya membuat aktualisasi. Nah, di sini tahapan kegiatannya adalah membuat perencanaan langkah-langkah dalam proses pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Hasilnya terciptanya rencana langkah-langkah dalam proses pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Untuk kontribusi terhadap visi misi masih sama seperti yang tadi. Nah, untuk kegiatan 4 yaitu melaksanakan aktualisasi. Di sini saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Canva sebagai alat untuk membuat media pembelajaran komik digital. Hasilnya, peserta didik dapat menggunakan Canva untuk membuat komik digital. Kemudian komik digital buatan peserta didik ini kemudian diunduh atau di-download dan dijadikan satu. Setelah itu dicetak menjadi buku yang dapat dibaca bersama di perpustakaan dan pojok baca. Nah, untuk kegiatan kelima, saya melakukan evaluasi aktualisasi. Tahapan kegiatannya membuat penilaian dan refleksi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
Di sini hasilnya minat baca, literasi, dan kreativitas peserta didik meningkat. Ini adalah rencana kerja menengah di tahun pertama. Kegiatannya adalah mengajarkan peserta didik membuat komik digital untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan menggunakan aplikasi Canva. Hasilnya tercipta media pembelajaran komik digital untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan menggunakan aplikasi Canva, serta kreativitas peserta didik meningkat. Kreativitasnya dalam membuat komik tadi ya. Kemudian di tahun kedua saya akan mengembangkan lagi, tidak hanya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila, tetapi juga untuk mata pelajaran lainnya. Jadi ini bisa digunakan, media seperti ini bisa digunakan untuk mata pelajaran lainnya, misalnya bahasa Indonesia, IPAS, dan lain sebagainya. Nah, hasilnya tercipta media pembelajaran komik digital untuk mata pelajaran lain, dan kreativitas peserta didik juga meningkat. Tahun ketiga, saya akan mempublikasikan hasil karya buku komik digital ini di lingkungan intern sekolah. Ya. Jadi saya akan cetak untuk beberapa untuk ditaruh di perpustakaan atau pojok baca kelas. Nah, ini nanti bisa dibaca oleh anak-anak, bahkan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kenapa? Karena materi Pancasila itu selalu ada di mata pelajaran pendidikan Pancasila dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin dengan membaca komik ya yang lebih menarik gambarnya, mungkin anak-anak akan lebih paham tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tahun keempat, saya berencana untuk berbagi taktik baik pada teman sejawat melalui kegiatan kode di sekolah tentang media pembelajaran. Nah, hasilnya teman sejawat akan mendapatkan ilmu dan inspirasi untuk menerapkan media pembelajaran ini. Tahun kelima, saya akan mempublikasikan media pembelajaran komik digital ini melalui media sosial, bisa melalui Instagram, TikTok, atau YouTube, yang hasilnya media pembelajaran ini akan tersebar ke masyarakat di luar SD Negeri Banyuanyar 3 melalui media sosial. Nah, ini adalah kontribusi rencana kerja menengah terhadap visi misi ya, visi misi Kota Surakarta, kemudian visi SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta, dan visi dari SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta. Kurang lebih isinya seperti sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, apa sih kelebihannya membuat komik digital ini terhadap literasi Pancasila? Yang pertama, dengan membuat komik digital ini meningkatkan minat baca dan literasi peserta didik. Yang tadinya mungkin malas untuk membaca teks yang sangat panjang, dengan komik ini mungkin mereka akan lebih paham karena lebih menarik. Kemudian meningkatkan kreativitas peserta didik, meningkatkan kemampuan IT peserta didik, dan mempermudah peserta didik memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah dokumentasi kegiatan mentoring hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saya bersama mentor saya selalu berkoordinasi untuk kegiatan orientasi. Dan ini adalah foto dokumentasi saat penerapan media pembelajaran di dalam kelas. Oke, Bapak Ibu, ini ada sedikit video dokumentasi ketika saya menerapkan ini kepada anak-anak saat pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum, halo semuanya. Kelas kami, yaitu kelas 6, pernah melakukan proyek membuat komik Pancasila saat pelajaran pendidikan Pancasila. Ini komik Pancasila yang sebelumnya pernah kita buat bersama ya. Ada komik-komik yang sudah kalian buat, yang sudah dijadikan satu, dan ini bagus sekali hasilnya. Hari ini kita akan membuat seperti ini, tapi dalam versi digital menggunakan aplikasi Canva. Untuk mengembangkan komik tersebut, saya mengajarkan anak-anak untuk membuat komik digital menggunakan aplikasi Canva. Hasil komiknya jadi lebih menarik karena anak-anak bisa berkreasi
menggunakan elemen-elemen yang ada pada Canva. Setelah selesai, hasil komik digital ini kami cetak dalam bentuk buku sehingga lebih mudah untuk dibaca kembali. Lalu, kami simpan buku komik ini di perpustakaan sekolah dan juga pojok baca di kelas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca dan literasi Pancasila anak-anak tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga komik kita bermanfaat ya. Salam literasi, salam Pancasila. Ya, Bapak Ibu, itu tadi adalah sedikit dokumentasi yang sudah saya terapkan di kelas. Dan mohon maaf tadi videonya posisinya portrait ya, karena memang saya bertujuan membuat video ini untuk saya gunakan di sosial media. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah isu yang saya angkat adalah kurangnya literasi dan media pembelajaran teknologi yang menarik bagi peserta didik. Dan gagasan yang saya angkat yaitu pemanfaatan pembuatan media pembelajaran komik digital menggunakan aplikasi Canva terhadap peningkatan literasi Pancasila peserta didik di SD Negeri Banyuanyar 3 Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Hasilnya terjadi peningkatan yang signifikan terhadap minat baca literasi dan kreativitas peserta didik di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah sedikit saran dari saya. Yang pertama, bagi Dinas Pendidikan untuk memberikan dukungan dan fasilitas berupa pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas guru, terutama yang berhubungan dengan pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi. Dan untuk sekolah diharapkan supaya sekolah lebih meningkatkan fasilitas dalam proses belajar dan mengajar di dalam kelas sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dan bagi guru diharapkan guru lebih meningkatkan kualitas dalam mengajar dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan literasi siswa dengan metode dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan masuk ke sesi tanya jawab. Moga Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi atau sesi tanya jawab, ada yang mau bertanya, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Leni yang sudah memaparkan hasil laporan orientasi yang ada di SDN Banyuanyar 3 Surakarta. Izin bertanya Bu, tadi di paparan sudah dijelaskan bahwa ada kelebihan komik digital ya menggunakan aplikasi Canva. Nah, adakah kelemahannya Bu? Jadi kelemahan aplikasi Canva ini untuk membuat komik digital itu apa gitu? Ya, itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Tita atas pertanyaannya, bagus sekali. Memang yang namanya media pembelajaran, metode pembelajaran itu pasti ada kurang lebihnya, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ya. Kalau di media pembelajaran yang saya terapkan ini, komik digital dengan menggunakan aplikasi Canva,
Kekurangannya adalah karena aplikasi Canva ini kan platform yang membutuhkan koneksi internet ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan di tempat yang tidak ada koneksi internetnya pasti akan susah gitu. Jadi tidak bisa. Selain itu juga kita membutuhkan peralatan seperti laptop atau HP untuk mengakses aplikasi Canva ini tadi. Seperti kemarin kebetulan sekolah kami belum bisa memfasilitasi laptop ya untuk seluruh peserta didik. Jadinya kemarin itu saat pelaksanaan pembelajaran anak-anak saya suruh untuk membawa HP. Ya, jadi mereka membuat komik digital ini dengan menggunakan HP masing-masing. Walaupun tidak bisa semua anak membawa HP. Jadi kemudian setelah itu karena ada beberapa anak yang tidak bawa HP, saya pinjamkan laptop dan bagusnya aplikasi Canva ini bisa karena dia terhubung dengan internet ya, jadi semua pekerjaan tersimpan sehingga bisa dilanjutkan lagi di rumah dengan menggunakan alat yang dia punya di rumah begitu. Ya. Sudah cukup ya Bu? Ya memang mungkin kelemahannya juga salah satunya masalah HP ya. Iya benar. Ya masalah HP karena memang setiap peserta didik tidak mempunyai HP atau kadang tidak boleh bawa HP kalau di sekolah seperti itu. Ya terima kasih Bu Leni atas jawaban dari pertanyaan yang saya tanyakan, sangat menginspirasi sekali sekitar hasil laporan yang Ibu bawakan. Terima kasih Bu. Ya terima kasih. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai, maka saya tutup ini paparan dari saya. Sebelum saya tutup, maka izinkan saya untuk berpantun kembali Bapak Ibu. Ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Leni Ayu Prastuti yang sudah menyampaikan paparan materi sangat menarik dan sangat menginspirasi. Acara selanjutnya yaitu tanggapan dari mentor pada Bapak Supitra Harjo SPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus kepada Ibu Leni Ayu Prastuti SPD yang mana pada kesempatan hari ini menyampaikan hasil orientasi pengenalan diri, pengenalan nilai dan etika pada instansi ini pada SD Negeri Banjarnegara. Sebelum saya masuk ke titik dari intinya, kami sampaikan dulu bahwa kalau kita melihat papan jalan itu ada tulisan berakhlak. Dari situlah sebenarnya semua ini sampai pada mengapa Bu Leni sampai membuat paparan ini. Berakhlak itu dari singkatan berorientasi pada pelayanan. Karena berorientasi pada pelayanan, maka semua pegawai yang tadi disebut ASN terdiri dari PNS dan D3K, apa saja yang dilakukan di instansinya berorientasilah pada pelayanan. Maka ini contoh ketika seorang Leni Ayu membuat paparan ini juga tidak lepas dari orientasi pelayanannya sebagai seorang guru. Ini cukup masuk. Nanti berikutnya akan saya sambungkan dengan ini. Akuntabel, A-nya akuntabel. Artinya apa yang dibuat ini, yang ditampilkan ke Bapak Ibu kepada para pemirsa, ini harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini adalah karyanya, bukan karya abal-abal nirun sana nirun sini.
Kalau tok nirun, tetap saja harus ada yang namanya revisi-revisi sana sini. Tetap saja membuat sendiri. Artinya ini tidak bisa dibuatkan orang lain begitu saja untuk paparan. Ini akuntabel. Berikutnya adalah kompeten. Semua PNS, semua P3K yang tergabung dalam ASN mulai tahun ini harus memunculkan yang namanya kompetensinya. Dulu saya prajabatan itu dikumpulkan di suatu tempat bareng-bareng. Kemudian sampai terakhir tahun 19, gitu ya, 19 itu ya. Itu bareng-bareng. Nah, untuk jenengan ini adalah mengawali, maka diadakanlah yang namanya MOOC. Nah, MOOC tadi kan dari singkatannya juga artinya kursus dibuka bareng secara hari ini, bareng seluruh Surakarta bareng. Maka kalau hari ini Kota Solo, Dinas Pendidikan hari ini telah mengumpulkan sebanyak P3K, sebanyak P3K itu harus menghasilkan sebuah proyeknya. Maka ini ada ratusan proyek di jam ini yang sudah setelah itu nanti terkirim ke Soloasis. Ini adalah hasil dari tampilan setiap P3K. Hari ini mengumpulkan dalam pengertian dibuat. Kalau belum selesai nanti akan terkirim lagi. Ini namanya yang disebut tadi kompeten. Jadi semua guru harus menunjukkan kompetensinya, kemampuannya. Berikutnya harmonis. Apa yang dibuat oleh ibu guru ini harus harmonis dengan visi misi atasan. Ketika ngikut visi misi SD Banyuanyar, maka SD Banyuanyar harus mengikuti visi misinya Dinas Pendidikan Kota. Itu namanya harmonis. Tidak boleh punya ide sendiri, nyimpang sana nyimpang sini. Yang penting beda, enggak harmonis. Maka harus menurut apa yang sudah digariskan atasan. Maka kalau ini Bapak Ibu paham, berakhlak itu juga buatan presiden dan diturunkan ke PAN-RB. PAN-RB diteruskan oleh BPKM PSDN, kemudian diteruskan oleh Dinas Pendidikan, sampailah sekolah dan sampailah kepada yang bersangkutan. Ibu Leni ini membuat itu dalam rangka harmonis, kolaboratif. Pada saat seperti ini dituntut semua anggota OPD ini, tingkat satuan pendidikan ini berkolaboratif, kerja bareng. Yang pojok sana nyuting, yang sini MC, yang situ tanya, sana mendengar, dan yang saya sangkan inilah. Itu kolaboratif, nggak bisa kerja sendiri. Kepala pun tidak bisa kerja sendiri. Ini bagus sekali, karena ini pertama dan akan terus diikuti oleh guru yang lain. Siapa tahu nanti ASN juga akan sampai ke sana. Berikutnya adaptif. Kita membuat tayangan tadi disesuaikan dengan kemampuan dan isu-isu yang ditemukan oleh para guru yang sedang mengikuti training ini, kursus ini. Maka tidak heran kalau antar SD berbeda-beda, sehingga tadi saya sebut ratusan, tergantung berapa banyak yang hari ini ikut. Kalau hari ini 100 berarti sudah ratusan karya guru hari ini nanti mampir. Itulah yang namanya ya. Kemudian disebutnya tadi saya sebut sebagai adaptif, menyesuaikan diri dengan kemampuan dan lingkungan yang ada. Loyal dari kata loyalitas, berasal dari loyal. Loyal berarti pasrah, tunduk, patuh, dan memberikan semuanya kepada yang dicintai. Itu loyal. Sebagai ASN, ada PNS dan P3K. Sepantasnya loyal kepada organisasinya, bukan loyal kepada supir sebagai pimpinan, tidak. Loyal kepada organisasinya. Kebetulan di sini yang pimpin supir, tapi bukan loyal kepada supirnya, kepada pimpinannya. Sehingga kalau pegawai di sini ada kerja bareng, selesaikan bareng, ngeboti di sini, itu loyal. Maka aneh ketika ada pegawai sini loyal dengan yang di sana, itu lucu. Maka nggak boleh terjadi. Loyal itu kepada tempat kita hidup, tempat kita mencari makan, patut diloyali. Karena yang diloyali tidak melakukan kesalahan. Kecuali kalau melakukan kesalahan, silahkan tabrak.
Sehingga saya sampaikan di sini, loyal ini adalah pasrahkan, nurut, atau berjuang mati-matian demi organisasi, bukan loyal kepada supirnya, tapi loyal kepada kepala sekolahnya sebagai pimpinan organisasi. Contohnya nek lunga ya pamit, nek kei garapan ya ditumpuk, itulah loyal kepada pimpinan, bukan kepada supir. Supir dianggap aneh apa, tapi kepala ini ada. Mengapa? Si tanda tangan itu stempel kepala, terus ditanda tangani. Nek kepala ini mau tanda tangan, stempel rakyat guru kita apa ini? Percaya itu. Nah, maka loyal itu dibutuhkan untuk atasannya, bukan orangnya, tapi atasan. Nah sekarang dibuat loyalitas untuk apa? Guru dalam membuat penilaian harus nyantol atasnya. Atasnya sebagai kepala sekolah harus nyantol kepala dinas. Kepala dinas harus nyantol kepada gubernurnya sana. Akhirnya sampai pusat. Saling nyantol itulah loyal. Nek ngantek bupati nyurah nyantol gubernur, guru nyurah nyantol kepala, itu yang namanya subordinasi, gawe aturan sendiri. Ini kepada Pak ASN saya sampaikan, terutama kepada Saudara Leni Ayu Prasetiti yang hari ini sedang praktek, dan dalam rangka hari ini adalah termasuk evaluasi kinerjanya yang pertama. Maka hasil karyanya ini disandingkan dengan apa yang sudah dilakukan. Kalau baik nanti nilainya baik, kalau jelek juga buruk. Maka inilah kesempatan menampilkan kemampuan pertamanya, dan seterusnya sesuai tujuan tadi menengah sampai 4 tahun. Lah itulah. Ini namanya tampilan pertama dari seorang ASN yang akan diangkat sebagai PNS, paling enggak ASN dari P3K dulu. Nanti seperti itu yang harus kita tunggu. Terima kasih atas segala usahanya. Saya ucapkan sukses, semoga lanjut lancar semuanya, dan kalau ada yang lain harus tampil bisa belajar seperti ini, berakhlak kata kuncinya. Jadi bisa kolaborasi, tanya-tanya. Terima kasih, saya akhiri, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Subedra Harjo selaku Mentor atas tanggapan yang sudah disampaikan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu untuk menutup seminar hasil laporan pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Demikian acara seminar pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.